Makanya kan kita sering dengar ya Bang Komeng ngomong, ngomong-ngomong Bang Komeng jadi anggota dewan nih anjir. Itu sangat luar biasa ya, tanpa embel-embel apapun tiba-tiba jadi, emang udah cocok banget lah. Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog lagi ya cuy ya. Di video kali ini gue sengaja ya mau naik ride. Sekarang udah jam 10 lebih 29 menit. Gue sekarang udah ada di kawasan Grogol ya, deket Trisakti. Di video kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol santuy sambil ngevlog aja ya. Dan gue ucapin banyak terima kasih ke kalian semua yang udah selalu dukung gue, support gue, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, bahkan yang udah nonton video-video gue semua. Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian tetap bahagia, orang-orang yang kalian sayang, orang-orang yang di sekitar kalian juga tetap dalam lindungan Tuhan ya, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kalian inginkan bakalan terwujud di tahun 2024 ini guys. Ya, kita tahu juga ya tahun 2024 ini habis pemilihan umum. Jadi siapakah pilihan kalian untuk menjadi presiden atau untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Ya cukup kalian dan Tuhan aja yang tahu ya guys ya. Gua nggak bakal ngebahas di bagian pemilu. Tapi sesuai judul di video ini ya, gue bakal ngebahas bagusan mana antara Honda dan Yamaha tentunya, tapi setelah lampu merah berikut ini. Oke guys, seperti yang kalian tahu ya, kita jalan santai aja lah, menikmati perjalanan malam. Kalau misalkan gua jalan siang pakai CBR di daerah sini sih, waduh udah pegel bener ya. Tapi kita nikmati malam ini dengan santai, dengan pembahasan yang sedikit agak lumayan penting ya. Jadi kalau misalkan berguna buat kalian ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan emang enggak ya kalian anggap aja konten gua sekarang ini adalah konten untuk menghibur dan menemani aktivitas kalian sehari-hari guys. Ya seperti di awal video ya, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang bagusan mana antara Honda dan Yamaha, atau kita mungkin ke perbedaan dari dua brand itu ya. Seperti yang kalian tahu, antara Honda dan Yamaha adalah salah dua dari beberapa brand di Indonesia yang sangat terkenal, dan bisa kalian lihat ya sekitar gua, kanan kiri depan belakang rata-rata ya kalau nggak Honda Yamaha, kemudian disusul sama Suzuki, Kawasaki dan lain sebagainya ya. Tapi emang pasaran paling banyak ya dua brand itu guys, apalagi di pasaran Matic dan motor bebeknya. Bisa kalian lihat ya tuh, rata-rata Honda Yamaha. Begitu juga dengan mobil ya, rata-rata orang Indonesia itu lebih suka dari merek Astra, atau bisa dibilang kita merek Honda, karena Yamaha nggak ngeluarin mobil. Gue juga nggak tahu ya, ternyata gue baru sadar ya pas sudah dewasa, Yamaha itu nggak ngeluarin mobil ya, mereka cuman produksi sepeda motor aja guys. Dan gue juga penasaran kalau misalkan Yamaha itu bikin mobil bakalan kayak apa ya. Ya mungkin seperti yang kalian tahu, kalau misalkan dari brand, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu lah ya. Kalau misalkan kalian orang daerah pasti bakalan tahu dengan istilah sepeda motor itu disebut Honda. Jarang banget orang-orang itu ya, terutama dulu gue di kampung, kalau misalkan nyebut sepeda motor pasti Honda guys. Jarang banget yang nyebut wah Suzuki nih atau wah Yamaha nih, pasti Honda. Karena emang dari mulai awal sepeda motor atau pabrikan yang ada di Indonesia itu pasti Honda duluan, baru Yamaha guys. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau misalkan pendapat gue emang salah. Ada mobil, ada motor, ada truk di belakang gue ya. Indonesia itu dulu awalnya pabrikan motor yang langsung melejit dan terkenal itu Honda guys. Makanya ya rata-rata orang Indonesia itu menyebut sepeda motor kebanyakan itu dengan Honda. Padahal ya bisa jadi mereknya itu Yamaha atau Suzuki, tapi
emang udah jadi kebiasaan, dan Honda berhasil menjual nama brandnya dengan cukup bagus ya. Karena emang ya gimana ya, dulu sepeda motor merek pertamanya ya Honda ya, di luar masih banyak banget merek-merek yang lain yang ada di Indonesia. Tapi emang kita cuma ngebahas antara dua brand aja, Honda dan Yamaha. Dan antara kedua brand itu emang Honda lebih dulu, makanya mungkin lebih brandnya itu lebih terkenal, atau ya bisa dibilang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia daripada Yamaha guys. Padahal ya, emang jaraknya nggak terlalu jauh ya. Ya, kemudian dari segi harga pun ya, antara Honda dan Yamaha itu ada perbedaan guys. Dimulai dari motor bebek ataupun motor matic ya, kita nggak ngebahas sport fairingnya deh, udah terlalu biasa. Kita ngebahas yang enteng-enteng aja. Ya, dari segi harga Honda itu mengungguli guys. Honda itu bikin motor, kemudian masarin, mungkin ya tinggal ngetik aja mau harganya berapa ya. Nggak peduli lah, karena mereka udah menang brand, udah menang nama. Jadi mereka mau jual dengan harga berapapun itu pasti bakalan laku ya. Berbeda halnya dengan Yamaha. Kalau misalkan di segi bebek dan maticnya, Yamaha itu cenderung lebih murah ketimbang Honda guys. Karena notabene kalau misalkan harga jualnya itu lebih tinggian merek Honda ketimbang merek Yamaha. Padahal kalau misalkan dihitung-hitung ya, itu perbedaannya ratusan ribu sampai 1 juta. Dengan harga beli yang kisaran 1 jutaan bedanya, lebih mahalnya, dihitung-hitung sama aja guys sebenarnya. Tapi ya balik lagi ya, emang nama udah gede, jadi mau jual berapapun itu pasti bakalan laku. Dan Honda sendiri mengeklaim bahwa motornya itu lebih tahan lama ketimbang brand lain guys. Kayak misalkan sama Yamaha ya, kita contohin aja lah antara Beat sama Mio. Gua dulu pakai Yamaha Mio, jalurnya itu naik guys, atau jalur pegunungan ya. Gue pakai Yamaha Mio, asli guys, itu kan Yamaha ya, bener-bener mesinnya itu panas nyampe overheat, motor itu nyampe mati. Padahal itu motor matic guys. Berbeda halnya dengan Beat kesayangan gua itu ya, dia mau berjam-jam dipakai itu nggak pernah overheat atau nggak pernah tiba-tiba mati ya. Itu emang mungkin salah satu keunggulan dari Honda ya guys ya. Gue juga sangat salut ternyata ya, emang kualitasnya itu bukan kaleng-kaleng. Ya mungkin emang teknologi kan makin berkembang ya. Itu gue samain dari yang Yamaha, dari Mio yang zaman dulu nih yang pertama, kemudian sama Beat Karbu guys. Ternyata dari segi panas nggak panasnya Honda itu lebih unggul daripada mesin Yamaha guys. Dan untuk keiritannya, mungkin pas tahun-tahun ini ya, motor itu udah hampir gebuk rata lah kalau misalkan ngomong irit ya. Karena emang dengan teknologi injeksi dan bla bla bla. Tapi kalau misalkan kita ngomongin mesin karburator, Honda itu emang nggak ada lawan anjir. Apalagi kalau misalkan kalian tahu ya Honda Supra, Honda Win, wah itu seliter kita nyampe lupa udah ngisi terakhirnya itu kapan guys. Tapi Yamaha emang terkenal agak lebih boros ya, karena emang berbeda mesin ya. Kita belum ngomongin sampai itu, emang boros. Tapi kalau misalkan udah pakai teknologi yang sekarang itu ya nggak terlalu jauh bedanya sebenarnya ya dari Honda dan Yamaha. Nah untuk dapur pasunya sendiri guys, antara Honda dan Yamaha kalau menurut gua pribadi ya, itu ada dua perbedaan. Kalau misalkan Yamaha, akselerasinya itu bakalan lebih bagus daripada motor Honda guys. Karena Honda itu untuk kenyamanan dan Yamaha itu untuk akselerasi atau ngebut-ngebutan. Kan kalian pasti udah tahu lah ya, di dunia road race rata-rata yang ngeraja itu pasti Yamaha guys. Di luar ada Suzuki, ada Kawasaki ya. Kita ngomongin dua brand aja, kita mengerucut aja, lebih terkenal. Makanya kan kita sering dengar ya Bang Komeng ngomong, ngomong-ngomong Bang Komeng jadi anggota dewan nih anjir. Itu sangat luar biasa ya, tanpa embel-embel apapun tiba-tiba jadi, emang udah cocok banget lah. Kita balik lagi karena dulu Bang Komeng juga ngomong Yamaha semakin di depan, dan itu memang faktanya. Karena dari performa mesin, Yamaha itu lebih unggul di segi kecepatan. Berbeda halnya dengan Honda.
Kalau Honda itu lebih ke kenyamanan, ya bisa kalian rasakan sendiri ya. Kalau kalian pakai mesin Honda itu lebih nyaman daripada Yamaha. Tapi kalau kalian yang suka akselerasi, yang suka kebut-kebutan, kalian ya bisa pilih mesin Yamaha buat memenuhi hasrat ngebut-ngebutan kalian. Ya bisa kita lihat di era motor maticnya aja guys. Gue udah lama ngoceh ya, ternyata di era maticnya aja ya, Yamaha itu cc-nya lebih gede ketimbang dari Honda guys. Kayak contohnya lah ya, Vario itu 155 saingannya sama Aerox ya yang 160. Itu kan udah berbeda banget ya. Tapi kalau misalkan kenyamanan emang nyaman Honda, cuman kalau misalkan kalian suka kenceng-kencengan ya kalian silahkan beli produk Yamaha kayak Aerox atau semacamnya, itu bebas banget ya. Kemudian dari ya belibet anjir. Ya kemudian kalau misalkan kita ngomongin desainnya sih nggak terlalu berbeda ya, atau bahkan berbeda banget. Ya karena emang desainnya ini bener-bener sangat bersaing ya antara Yamaha dan Honda. Bukan hanya ngejual irit, ngejual nama brand, atau ngejual performa mesin yang jengat atau yang stabil, tapi kedua brand ini juga baik banget ya pas ngejual desainnya. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, desain Honda dan Yamaha anjir nggak ada matinya ya. Mungkin itu salah satu alasan ya kenapa kedua brand itu lebih laku daripada Suzuki atau Kawasaki. Kawasaki sportnya sih sangat luar biasa lah ya, kita nggak ngomongin itu. Karena kalau udah ngomongin Kawasaki di sesi sportnya itu udah ngeri lah. Kita ngomongin yang enteng-enteng aja ya. Bisa kalian lihat sendirilah di pasaran, desain dari Yamaha dan dari Honda itu benar-benar sangat luar biasa. Makanya mereka bisa bertahan sangat lama di kawasan Indonesia atau negara Indonesia. Karena ya gue pribadi ngeliat motor dari, mungkin gue ngeliat dari harga dulu ya, kemudian gue ngeliat brand dan desain. Dan yang paling penting itu desain anjir. Gue nggak terlalu suka kecepatan ya, karena gue udah semakin berumur atau semakin tua, jadi gue nggak terlalu suka dengan ya kecepatan ngebut-ngebut dan segala macamnya. Tapi gue kalau misalkan ngomongin desain, gue nomor satu guys. Kayak misalkan contoh gue milih CBR ini juga dari desain dan kenyamanan ya, karena emang ini salah satu motor di seri 150 atau kelas 150 cc ternyaman, dan bodinya juga lancip-lancip kayak gitu, gue suka anjir. Ya itulah guys perbedaan antara kedua motor ini ya. Gua ngomong-ngomong ini mau jalan ke Tangerang sengaja karena ada keperluan sih sebenarnya. Ya udah gue sambil record santai aja sih. Ini macet, ntar kita lanjut di depan aja lah. Oke guys, ya itulah mungkin sedikit tentang perbedaan, atau misalkan kalian pilih yang mana antara Honda dan Yamaha. Udah gue spill sedikit ya. Sebenarnya kedua merek itu sih bagus banget ya di kelasnya. Emang kalau misalkan ada brand pasti bakalan ada persaingan, itu wajar ya. Tapi gue lihat-lihat sih emang Yamaha Honda sih persaingannya cukup sehat ya. Buktinya mereka masih bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini ya. Dan ya kalian lihat sendiri ya, kualitasnya juga udah bagus banget. Di luar kemarin-kemarin ya ada fakta yang mengejutkan tentang rangka dari Honda, itu sangat mencoreng ya. Tapi di luar itu emang kualitas motor dua ini sangat bagus. Jadi kalian pilih yang mana guys antara Honda dan Yamaha, itu terserah ya, duit-duit kalian, keinginan-keinginan kalian. Jadi ya terserah kalian aja, kalian yang mau milih, kalian yang mau pakai guys. Kalau misalkan kalian gak mau pusing banyak duit, ya udah beli aja dua merek itu. Ya udah, mungkin vlog gua hari ini cukup sekian ya, dan jangan lupa tonton vlog-vlog gua lainnya ya. Semoga dengan adanya vlog gua bisa menambah ilmu atau bisa ya setengahnya menghibur lah ya. Kalau misalkan emang nggak ada isinya, gue nyampe nelen ludah anjir. Ini gua mau meneruskan perjalanan ya ke daerah Tangerang, udah malam juga. Gua jalan santai anjir dari tadi nih, gak mau ngebut-ngebut lah ya, karena gua udah seharian kerja jadi agak lumayan capek. Udah gitu ini cuman tambahan kerjaan aja sih sebenarnya ya. Soalnya kalau misalkan gua ke daerah Tangerang siang itu bakalan ya mau ngapain anjir ke Tangerang siang, gila kali. Mendingan malam-malam kayak gini ya, nyantai. Toh Jakarta kota 24 jam gak ada tidurnya. Jadi mau berangkat
subuh juga masih rame sih. Ya udah guys, jangan lupa ya dukung gua, ketik like, comment, subscribe ya. Jangan lupa kemudian tonton video gua semua. Dan gua ngucapin juga ya, nggak lupa-lupa, nggak ibaratnya nggak bosen-bosen. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung gua. Semoga kalian hidupnya lebih bahagia dari hari ke hari ya guys ya. Apapun yang kalian inginkan bakalan terwujud. Kemudian yang bekerja, semangat kerjanya, jangan kasih kendor, karena itu buat masa depan kalian sendiri, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kalian. Jadi mumpung masih muda ya kayak gua juga, gua tetap semangat walaupun yang nonton sepi dan ataupun itu, karena kedepannya kita nggak tahu ya kita bakalan jadi apa. Mungkin channel gua bakalan gede atau bakalan sebaliknya ya. Tidak ada salahnya kita selalu berusaha buat yang terbaik, karena kalau misalkan gua nggak nyoba kita nggak bakal tahu hasilnya guys. Yaudah, sekian dulu video dari gua. Mau Honda, mau Yamaha, mau Kawasaki, mau Suzuki, terserah kalian. Jangan lupa ya selalu tonton video-video gua dan tetap stay tune terus di Romeo Motovlog. Ahai anjay.